Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 9 mata kuliah apresiasi drama akan menyampaikan review tentang video teatrikal puisi Masih Merdekakah Kau Indonesia. Kita langsung saja ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama saya ajukan ke Mbak Farah Sofia. Menurut Mbak Farah, apa itu teatrikal puisi? Ya, menurut kelompok kami yang telah kita diskusikan ya didapat kesimpulan bahwa teatrikal puisi itu adegan sandiwara yang berlandaskan suatu puisi di mana disertai dengan gerakan dan ekspresi layaknya bermain drama panggung lainnya dan ditonton oleh banyak orang. Seperti itu. Baik, tampaknya dari Mbak Farah Sofia sendiri udah sangat memahami tentang teatrikal puisi ya. Setelah saya lihat video ini, insya Allah. Udah pernah main teatrikal puisi Mbak sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Ada rencana ingin ikut teatrikal puisi? Iya, mungkin kalau ada kesempatan ya mungkin bisa ikut. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ajukan pertanyaan ke Mbak Amanda. Menurut Mbak Amanda, apa saja ciri-ciri dari teatrikal puisi itu sih? Kalau ciri-ciri mungkin kurang lebih sama ya, sesuai dengan pengertian yang sudah dipaparkan oleh saudari Farah Sofia. Kurang lebih melandaskan pada naskah puisi. Jadi bermain peran dan juga menitik beratkan pada naskah puisi yang telah ada, seperti itu. Jadi teatrikal puisi ini tidak semata-mata hanya membaca puisi saja, namun teatrikal puisi ini seolah bermain peran. Semisal dalam puisi tersebut terdapat karakter seorang yang menentang kemerdekaan, seperti itu. Nah, bagi sosok yang berlaku teatrikal puisi ini nantinya akan berperan sebagai seseorang tersebut. Jadi menguasai naskah tersebut dan juga menguasai peran seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Amanda, perbedaan yang ada di dalam teatrikal itu apa aja, Mbak? Perbedaan teatrikal dengan jenis dramatisasi puisi yang lain gitu, seperti itu. Iya, betul. Seperti itu. Untuk perbedaannya sih, saya mengutip dari itu ya, dari pengertiannya Prihantini pada tahun 2015, halaman 210. Jadi, ini tentang puisi dramatik. Untuk puisi dramatik sendiri itu kurang lebih sama, namun puisi dramatik ini menitik beratkan pada puisinya saja. Jadi, mengandung objektif manusia, tapi melalui dialog dan juga monolog. Lalu kalau teatrikal puisi ini lebih cenderung ke bermain peran sesuai dengan karakter yang terdapat dalam naskah puisi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari Mbak Amanda sendiri, apakah Mbak Amanda tertarik sama teatrikal puisi itu sendiri? Untuk tertarik, jelas tertarik ya, karena teatrikal puisi sendiri ini unik, bisa dikatakan unik, karena terdapat dua unsur, seperti menganut pada naskah puisi, dan juga bisa bermain peran, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tujuan dari teatrikal puisi itu apa sih? Silahkan Mbak Farah Sofia. Ya, tujuannya ya setelah dilihat dari keseluruhan teatrikal puisi itu kan berlandaskan puisi yang seperti itu telah kita diskusikan barusan. Nah, itu tujuannya itu untuk mengungkapkan suatu makna yang terdapat dalam puisi itu sendiri. Nah, contohnya di video ini ya, video yang kita review ini, di mana di menit ke-6, sebentar ya, di menit ke-6 itu ada seseorang yang memegang uang.
Nah, di sini ada seseorang yang megang uang. Itu kan maknanya kan yang putih itu kita anggap saja kekayaan alam atau Indonesia ya. Nah, si pria ini tadi itu megang uang, di sini tertera uangnya tuh dolar yang ia dapatkan itu dari hmm, menjual kekayaan Indonesia gitu. Nah, padahal mestinya kan kekayaan Indonesia itu mestinya dirawat dan dijaga untuk keberlangsungan hidup di masa depan, seperti itu. Jadi lebih ke eh, memberikan makna atau memberikan pengertian makna yang tersirat kepada para penonton, kepada halayak umum, seperti itu. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada Mbak Farah Sofia. Ya. Di dalam teatrikal puisi itu terdapat unsur apa saja sih? Sebenarnya unsurnya itu sama kayak teater atau drama lainnya ya, ada intrinsik sama ekstrinsik pastinya. Intrinsik itu ya meliputi dialog atau tema, alur, dan tokoh, penokohan kayak gitu kan. Nah, terus juga ada ekstrinsik di mana ada latar agama, politik, nilai sosial budaya, seperti itu. Nah, di video yang kita review ini juga ada unsur ekstrinsiknya itu sendiri politik sama sosial budaya itu menurut saya ya ini karena masyarakat sekarang itu kan Indonesianya sendiri itu sudah merdeka, tapi masih ada dari beberapa sumber daya manusianya sendiri yang belum merdeka. Nah, contohnya menurut kelompok kami itu ya pria yang mengenakan baju batik ini karena dia itu masih memikirkan jangka pendeknya itu dengan cara menjual kekayaan Indonesia dan dia mendapatkan keuntungan seperti itu. Oke, saya beralih ke Mbak Amanda ya. Tadi kan Mbak Amanda udah menjelaskan tentang tujuan dari teatrikal puisi. Tentunya Mbak Amanda udah paham juga tentang teatrikal puisi. Saya mau tanya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat teatrikal puisi itu, Mbak? Untuk hal-hal yang diperhatikan mungkin kurang lebih sama ya dengan jenis-jenis teater yang lain. Biasanya yang menitik beratkan pada unsur-unsur intrinsik seperti penokohan, tema, alur, dan sebagainya. Namun karena teatrikal puisi ini lebih berlandaskan pada puisi, naskah puisi, maka untuk menguasai naskah puisi tersebut pada umumnya para pelaku teatrikal puisi ini mendalami peran dengan cara menguasai mimik wajah, lalu intonasi suara, dan juga gerak tubuh. Jadi pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si pelaku teatrikal puisi ini dapat tersampaikan kepada para penonton nantinya. Seperti contoh di teatrikal puisi Masih Merdekakah Kau Indonesia, seperti itu. Oke, saya akan ambil kesimpulan ya tentang teatrikal puisi. Berarti teatrikal puisi sendiri itu adalah sandiwara yang diiringi dengan membaca naskah puisi yang disertai gerakan dan ekspresi, layaknya bermain peran yang dilakukan di sebuah panggung drama yang ditonton oleh orang banyak. Benar seperti itu Mbak Amanda dan Mbak Farah Sofia? Iya, kurang lebih begitu. Iya, saya setuju. Oke, kalau begitu saya akhiri. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Galang Indarko, Amanda Tiara Debi, dan Farah Sofia pamit undur diri. Selamat malam.